Ya, selamat siang. Kami dari mahasiswa STKIP Pusada Katulistiwa Sintang dari Prodi Pendidikan Komputer ingin mencari Bapak. Yang pertama-tama kami ingin menanya apa yang menginspirasi Bapak untuk menjadi seorang teknopreneurship. Oh, teknopreneurship ya, pengusaha yang berbasis digital ya. Jadi yang pertama ya, yang menginspirasi saya menjadi membuka usaha berbasis digital seperti ini, ojol Kak ya, ojek online. Yang pertama memang kita tak bisa pungkiri Kak, mengikuti perkembangan zaman, orang juga semakin banyak kesibukan. Kita otomatis dia dengan kesibukannya kadang-kadang untuk hal-hal yang bersifat antar makanan segala kadang-kadang mereka terlewatkan. Jadi yang pertama karena pengaruh dengan perkembangan zaman Kak ya. Jadi terus yang kedua karena seperti ini Kak ya, di zaman seperti ini cari usaha susah. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan peluang kerja setidaknya untuk diri kita dan syukur-syukur bisa untuk kawan-kawan kita Kak ya. Jadi yang menginspirasi saya itu ya pertama karena perkembangan zaman kita tidak lagi bisa usaha seperti dulu karena semuanya sudah berbasis online. Juga yang pertama dulu karena COVID. Awal dari COVID orang tak bisa kemana-mana, jadi terciptalah kita memulai usaha berbasis online. Jadi kita antar jemput orang-orang yang seperti yang terkena efek COVID-19. Jadi kita buat mereka di rumah saja, terus pembayarnya bisa pakai transfer seperti itu Kak ya. Terus pertanyaan yang kedua, bisakah Bapak ceritakan perjalanan Bapak mulai dari awal, dari ide hingga mendirikan bisnis ini? Oh, dari awal Kak ya. Awal dulu saya driver Kak. Saya driver ojek salah satu lokal Sintang. Mungkin tidak perlu saya sebutkan ya namanya ya. Dulu saya pernah jadi driver. Selama saya di driver itu kemarin tempat saya bekerja itu masih belum mampu Kak untuk membackup orderan-orderan yang masuk di Kota Sintang. Jadi tercetuslah oleh saya untuk membuka ojol baru lagi, membuat rekrutmen kawan-kawan baru lagi. Ya alhamdulillah dulu aplikasi ini berbuka di awal 2023 dan prosesnya panjang. Bisa sampai berjalan hari ini emang luar biasa capeknya Kak. Jadi untuk perjalanannya emang panjang lah kalau untuk ceritakan Kak. Intinya saya dulu awalnya dari driver, karena kemarin banyaknya orderan tercancel di tempat saya yang lama itu. Jadi otomatis kan wadah dulu yang kita ciptakan dulu belum mampu menampung konsumen-konsumen. Jadi saya bukalah ojol baru ini untuk merekrutmen kawan-kawan yang baru, untuk melengkapi lah supaya bisa terbackup orderan-orderan yang belum mampu kita handle kemarin seperti itu Kak. Terus pertanyaan yang ketiga, apa sih Pak inovasi terbesar Bapak yang telah Bapak hasilkan dan bagaimana itu mempengaruhi perkembangan bisnis Bapak? Inovasi yang sudah saya lakukan deh. Yang pertama dari proses rekrutmen kayak kita sistemnya kekeluargaan. Jadi di sini kita kan sistemnya bagi hasil ya. Jadi kawan-kawan itu tidak digaji. Jadi sistemnya semakin banyak mereka dapat orderan, peluang menghasilkan uang juga semakin banyak. Seperti itu. Terus yang kedua, pola yang kita kembangkan juga untuk drivernya sistem poin. Jadi semakin giat driver tersebut, peluang dia mendapatkan reward poinnya, keuntungannya semakin besar. Jadi driver juga lebih semangat ya, untuk perkembangan usaha juga semakin bagus kayak seperti itu.
Kalau untuk driver, kalau untuk konsumen juga kita memang ongkirnya kita tarifnya murah. Emang kita agak miring lah dari yang lain supaya apa? Supaya daya tarik konsumen tuh lebih ke kita seperti itu Kak ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memunculkan ide-ide baru untuk bisnis Bapak? Untuk kedepannya Kak ya. Nah, jadi untuk kedepannya memang sebuah usaha itu kita juga punya sistem Kak. Kita harus mampu membuat sistem. Kalau seperti sekarang ini kan kita masih berjalan nih, kayak perkumpulan kawan-kawan, sistemnya belum terbentuk. Jadi untuk mengembangkan usaha secara profesional kedepannya yang pasti kita perlu siapkan manajemen. Terus ada admin operatornya. Pokoknya berbasis sistem, marketingnya juga sendiri, tim drivernya juga kita siapkan sendiri kayak seperti itu. Nah, selanjutnya apa tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi dalam sebagai seorang teknopreneurship dan bagaimana Bapak mengatasinya? Sebagai pengusaha digital Pak ya, Ya. tantangannya itu banyak Pak. Dari luar kita banyak bersaing dengan ojek-ojek offline seperti itu. Dan kalau untuk eksternalnya luar, kita banyak bersaing dengan kawan-kawan ojek WA ya, tidak melalui aplikasi. Ya tidak masalah, itu kan ibaratnya persaingan bisnis kayak. Jadi terus kalau untuk internetnya, terkadang juga ada sebagian driver kita yang sengaja melakukan orderan di luar aplikasi. Itu sangat merugikan aplikasi seperti itu Kak. Dan cara menanganinya ya kita harus kontrol kawan-kawan kita, jangan sampai mereka melakukan orderan melalui tanpa melalui aplikasi. Kalau seandainya barang itu dilakukan, sanksi berat juga kita terapkan seperti itu. Terus apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk memastikan bahwa bisnis Bapak bisa berdampak positif pada masyarakat? Langkah-langkah yang diambil, yang pertama kita kan di sini Kak berbasis pelayanan Kak ya. Pelayanan yang pasti banyaklah yang terbantu. Seperti usaha-usaha UMKM kan banyak juga yang mereka pesan take away. Mungkin untuk kedepannya kami akan memaksimalkan terutama untuk kekuatan drivernya. Terus kita akan juga pola marketingnya akan juga kita banyak buatkan promo-promo untuk daya tarik konsumen. Jadi kalau dibilang untuk bermanfaat, ya banyak sekali lah Kak. Karena di sini juga anak sekolah juga banyak yang menggunakan jasa kita. Ya alhamdulillah semenjak hadirnya ojek Indonesia di Kota Sintang ini, sampaian juga info-info dari kawan-kawan driver, konsumen juga banyak terbantu gitu Kak ya. Yang mungkin yang mereka pesan di lewat via orderan lain tercancel, lewat kita juga bantu terhandle. Yang pasti bantu mengurangi ibaratnya dari cancelan kawan-kawan driver yang lain seperti itu Kak ya. Selanjutnya bagaimana sih Pak gaya pemimpinan Bapak yang Bapak terapkan untuk memotivasi dan mengolah tim atau karyawan Bapak? Kepemimpinan Kak ya? Ya. Kita lebih sistemnya kekeluargaan Kak. Jadi tidak ada otoriter. Yang pasti kita perlu komitmen. Nah, karena sebuah usaha itu komitmen itu perlu. Aturan juga perlu. Jadi kita terapkan pola kekeluargaan, tapi juga kita ada aturan dan komitmen yang berlaku. Jadi di sini kita sistemkan bagi hasil. Jadi tidak ada ibarat tekanan untuk kawan-kawan. Jadi kalau bisa kita buat sistem ibaratnya reward poin, semakin mereka giat ya akan semakin banyak mendapatkan bonus atau rewardnya seperti itu. Jadi tidak ada tekanan. Jadi kita polakan kekeluargaan. Jadi dalam kekeluargaan itu komitmen dan peraturan tetap kita tegakkan seperti itu kan. Selanjutnya Pak, apa strategi pemasaran yang paling efektif dan menjangkau pelanggan Bapak?
Untuk pemasaran sementara kita pakai via online. Kemarin juga kita pasang baleho di daerah jalan. Mungkin kedepannya mungkin strategi yang lebih kita kembangkan, kita akan buat banner untuk penjual. Karena seperti itu, karena setiap kali orang masuk ke warung, kan ketengok dia bisa pesan di layanan online ojek Indonesia seperti itu. Kalau untuk media online-nya kita masih lewat IG, WhatsApp dan juga Facebook, kita masih gunakan. Dan untuk jangkauannya ya alhamdulillah lumayan, tiap bulan penggunanya bertambah terus user di Play Store-nya kan. Oke, selanjutnya yang terakhir, apa visi jangka panjang Bapak untuk bisnis ini? Visinya Kak ya. Visinya tuh Kak banyak sih Kak rencana kami Kak. Kalau untuk ojek Indonesia ini, yang pertama mungkin awalnya kita masih sekedar lingkungan driver ya awalnya. Mungkin kedepannya ya aplikasi ini bisa bermanfaat. Mungkin ketika barang ini sudah bisa mulai naik agak membesar, usahanya kita juga akan polakan ke kerjasama dengan pihak-pihak sosial tuh kayak seperti coba kita galakkan ambulan gratis. Itu kedepannya kayak mungkin kalau memang aplikasi ini bagus berjalan, kita arahnya seperti sosial lah Kak ya untuk kedepannya. Jadi lebih kita banyak kerjasama dengan pihak ketiga, baik sosial maupun kawan-kawan bisnis usaha kuliner lainnya seperti itu Kak ya. Baik Pak, sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Iya. Selamat siang. Selamat siang.